Nah, saat itu dia langsung merasakan, Hmm, Pak Jul, oh iya ya baterai saya sedikit. Nah, terus dia ngerasakan ya memang produknya kita ini luar biasa sih ya. Satu kali dia langsung berasa. satu kali langsung Nah, berasa, Bu. terus setelah itu dia langsung berasa ini terperbaikin dia punya tangan. Hmm. Seperti katanya seperti ditarik-tarik, digoncang, kayaknya dia lebih enak gitu. Hmm. Tangannya itu yang dia rasakan waktu Ya, itu. Nah, saya ceritakan. Terus ada lagi kejadian waktu yang saya terapiin orang yang tangannya bengkok dari kecil. Ini oke. jarinya, dia waktu Hmm. itu umur 3 tahun, tiga Hmm. tahun dia jatuh dan dia bengkok jarinya. Hmm. Nah, waktu saya buka titik meridian karena dia datang untuk minta di terapi, saya Pakai buka slop, Bu. titik meridian semuanya. Setelah itu, Pakai slop, Bu. gimana Pak? Pakai PMD. Pakai slow. Ya, Oke. pakai Hmm. PMD. Saya buka itu. Setelah itu terakhir saya pegang dia punya tangan, tangannya yang bengkok. Satu kali saya pegang, pegang gitu ya, dia langsung krek seperti bunyi. Saya juga Ya, kaget wow. Ibu tiba-tiba sakti ya. gitu. Iya, udah bunyi. Saya bilang, apa nih? Apa yang salah? Terus terus saya iniin dia pakai slop, terus ya saya lus pakai slop, Hmm. lama-lama tangannya lurus. Iya. Nah, Berapa lama, karena Bu? testimoni itu sekitar ya habis PMD itu setengah jam ya, 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 ya. Setengah jam ya. setengah jam. Tapi kalau untuk tangan ada lah, cukup lama waktu itu. Saya tuh selop-selop gitu ya, akhirnya lurus. Nah, dari cerita itu si Pak Agus ini dia bilang boleh mas, Hmm. tolong dia punya Sinyal sinyal Ibu lagi kurang ini, Bu. kita ada janji sebagai terapi. Hmm. Oke, sinyalnya Ibu hilang. Suaranya langsung hilang. Oke, kalau gitu kita minta sedikit sharing dulu nih dari Pak Kerte. Pak Kerte yang lagi di satu tempat juga ini. Pak Kerte, apa kabar? Ini masih ada DM nih di Woi, jam birunya. segini itu masih TM tuh, teman-teman rame. Woi, halo Pak. Woi, ini yang punya ini nih. Woi, keren, 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 keren. Ya lanjut, lanjut dulu. Pak Putu Arte, ya, 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 keren. Luar biasa, semangat. Semoga sehat semua di sana. Masih Pak. Ya, oke bro, thank you bro. Oke bro, lanjut lanjut. Oke, Silakan. teman-teman yang hadir, Ya, eh ya halo Pak, ya, 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 ya. Bang Li nih kita. Oh Bang Li Bang apa? Li, Bang Li apa? Ya Bang Li. Pak Bang Li oh, nah. oh Bang Li tiang apa? Bang Li Kubu Pak. Hah? Dur. Kubu. Kubu dia mau nyari Pandi. Nyar Pandi. Oh nampak, nampak kita Pak. Itu burutnya monang monang. Nggih Pak, Tahu siap. monang? Monang ya, kan di Penglipuran Pak. Tiang Ring Nih, Kubunya. Ya, kubu no roket. Di roket roket Kudawa. ya, roket ya. Itu Ya para pokoknya senior itu Pak. ya, Ah, nanti nanti ketemu Pak sama Pak Roket di kubu Pak. kita Oke, yang kita yang nyerang ke Bang Li nanti. iyalah Bapak lah. Oke ya, Bapak aja Pak. Oke, lanjut, lanjut, bro, lanjut. Oke ya, jadi teman-teman yang hadir malam ini, thank you udah hadir. Tadi harusnya Bu Rosemary lanjut untuk menceritakan pengalaman beliau yang sangat luar biasa ya, karena beliau itu tadi sempat cerita sedikit, beliau bisa membantu orang yang
tangannya itu bengkok gitu ya, dan itu lama, eh, dan itu menggunakan PMD akhirnya bisa lurus. Nah ini luar biasa banget gitu ya. Saya sebenarnya dari dulu pingin ada satu orang yang cerita tentang pengalamannya dia bersama Pohwe ya. Dan beliau ini sudah hadir malam ini, walaupun nggak janji untuk kita berdiskusi tentang itu. Saya pingin dong kalau ada satu orang yang siap untuk cerita tentang testimoni bagaimana pengalaman beliau selama ini bersama Pohwe. Apakah Saudara Bu Elia Yunita ready? Ini sebenarnya ditunggu-tunggu nih untuk cerita gitu ya. Oh, Bentar ya Pak jarang-jarang. Jul. Nah, are you ready? Ready Yes, ready ngapain gitu ya? Jadi salah sebentar satu ya. yang sebenarnya pingin saya dengar dari dulu ceritanya tentang Pohowe gitu ya, dari orang yang saya juga nggak tahu kalau beliau punya eh, masalah kesehatan gitu ya sebelumnya, dan akhirnya sepertinya terbantu oleh Pohowe juga eh, setelah beliau mencoba kurang lebih sekitar 1 bulan. Apakah itu benar dan enggak? Mungkin boleh cerita dulu nih Bu Yunita, atau saya akrabnya panggil Bu Yuni gitu ya, untuk cerita dulu nih malam ini gitu ya. Boleh ya Bu Yun, tiba-tiba ditembak begini ya? Boleh dong. Boleh dong. Oke, silakan Bu Yun, boleh diperkenalkan dengan Bu Yun, kemudian backgroundnya apa, terus sudah kenal Powe berapa lama, terus apa saja sih pengalamannya bersama Powe yang layak untuk kita dengar bareng nih. Boleh ya? Oke, oke, boleh. Boleh Pak Jul. Oke. Silakan. Oke. Selamat malam semuanya teman-teman FBI. Terima kasih telah bergabung bersama tim Pak Jul malam ini ya Pak Jul ya, untuk kita Yes. Zoom meeting bareng ya. Mungkin ini saya sudah sebelumnya pernah bercerita sharing sih saat saya itu ikut join Zoom meeting yang di rumah Pak Jul ya. Kebetulan ada Bu Win juga saat itu, Pak Dekerte juga ada ya saat itu. Nah ini sebenarnya kami hanya sharing-sharing biasa aja saat itu ya Pak. Jadi awal mulai itu 2018, saya itu eh, Februari. Jadi Februari itu saya dijudge ini ya Pak, breast cancer. Saat itu belum tahu stadium berapa karena belum diambil hasil patologinya. Setelah itu diambil hasil patologinya, 2 minggu kemudian saya kembali ke dokter dan dokter bilang bahwa saya itu ada di stadium 3A, di mana saya harus mengikuti protokol kesehatan yang di protokol cancer maksudnya. Itu cancer Saat itu saya, payudara ya? iya ya, breast cancer, cancer payudara itu Pak. Jadi saya kayak kesamber petir aja, kayak nggak nyangka karena bener orang bilang bahwa cancer is a silent killer. Itu bener banget karena saya nggak ada ngerasa sakit apapun. eh yang katanya orang ada yang berdarah atau bernanah itu nggak ada sama sekali. Cuman ada Hmm. benjolan, iya ada. Nah, kenapa saya berinisiatif untuk memeriksakan diri? Karena 6 bulan sebelum saya dijudge kanker itu, papa saya meninggal karena kanker paru. Nah, di situ saya ada inisiatif, aduh, jangan-jangan gitu loh. Yang karena saya Hmm. takutkan karena cancer kan memang apa keturunan ya. Di Hmm. samping saya memang punya kakek meninggal karena kanker paru, Pak D Hmm. saya meninggal karena kanker paru, tapi Iya. beliau ini adalah perokok berat. Sedangkan papa saya itu bukan perokok berat gitu loh, Pak. Nah, Hmm. saya saat itu ngambil ngambil inisiatif untuk memeriksakan diri dan ternyata benar saat dokter bilang ibu harus kemo. Saya harus kemo selama 6 kali, artinya satu set. Satu Hmm. set itu terdiri dari 6 kali. Kemo itu setiap bulan, Pak. Jadi bukan setiap bulan, 3 minggu sekali. Jadi Hmm. setiap kemo tuh rasanya badan itu kayak dihancurkan gitu, tulang-tulang tuh remuk redam, rasanya sakit semua. Makan nggak suka, terus sel darah putih saya turun drastis itu saat 2018.
Akhirnya bulan Juni 2019 sorry 2018 Juni saya selesai kemo. Setelah itu disuruh restaging, artinya memeriksakan ulang semua medical check up dari kanker, dari torak, darah, EKG, ECG semuanya, dan hasilnya alhamdulillah sudah hilang. Artinya saya aman saat itu, ya. Saya aman. Kemudian dokter bilang, ibu 6 bulan sekali harus kontrol, artinya harus restaging. Setiap 6 bulan saya harus ke dokter memeriksakan darah dan sebagainya, pokoknya lengkap ya. Saya setelah 6 bulan begitu saya datang di 2019, 2020, 2021 itu aman, aman. Jadi setahun 2 kali. Begitu masuk 2022, tepatnya bulan Juni, itu ada benjolan kecil lagi tumbuh. Wow. Berarti itu masuk tahun keempat. Dan benjolan itu tumbuhnya di tempat yang dioperasi, Pak Jul. Wih. Nah, setelah itu saya kembali ke dokter. Dokter bilang, waduh, ini apa lagi gitu dokternya. Dia, ini padahal ibu udah aman-aman aja loh, sudah mau tahun keempat gitu. Oke Bu, kita ambil seperti awal mula. Jadi dilakukan biopsi, diambil sampelnya, dan hasilnya keluar, ternyata hasilnya sama. Saya stadium 3A. Artinya apa? Saya harus mengikuti protokol cancer. Kembali Hmm. saya di kemo selama 6 kali. Jadi saat itu bulan Juli, Agustus, Januari, Juni dideteksi ada, Juli dioperasi lagi, Agustus itu langsung kemo, mulai kemo lagi. Selesainya saya baru Januari 2023 tahun ini, Januari Oke. kemarin. Ya, dan Berarti kurang saat lebih itu berapa udah lama itu? itu 6 bulan Pak Jul, kurang lebih 6 bulan, 6 bulan itu. Dan itu saat itu kepala saya udah habis karena Hmm. suami saya itu bagian apa nguris rambut saya karena dia nggak tega ngelihat saya. Dan setiap selesai kemo gundul, setiap selesai kemo yang kedua itu gundul. Ya alhamdulillah karena saya memakai hijab jadi nggak kelihatan ya baju ya. Nah Hmm. saat itu eh, saya dikenalkan. Nah, itu jadi ceritanya ada 2 kejadian yang bersamaan Pak Jul. Kebetulan ada teman saya, teman pengajian suami itu lagi stroke ya. Nah, Hmm. itu saya dikabari dengan tim kita juga Pak Jul yang di Malang, yaitu Pak Susilo. Dibilang, Pak Ragil, kenapa nggak coba temennya itu dipakein alat gitu. Alat apa? Iya ini alat dia bagus gitu. Namanya PMD saat itu dibilang. Kita nggak tahu sama sekali tentang itu. Hmm. Setelah itu coba ini hubungin Pak Bagus. Nah dari Pak Bagus itu datanglah ke Mas Ragil. Sebelum datang teleponan dulu gitu sama Pak Ragil. Hmm. Menyatakan bahwa gini-gini Gus bisa dibantu nggak ini teman? Oke dibantu. Nah saat dibantu yang teman awal itu belum ke saya Pak Jul. Saya belum diberitahu itu tentang ada alat itu gitu ya. Ya. Nah, dicoba dulu ke teman dan alhamdulillah temen itu sama Pak Bagus sama suami ikut juga gitu ngebantu itu banyak perubahan gitu. Dan di Oh. situ udah diberi penjelasan sama Bagus bahwa ini bukan untuk stroke aja Pak, banyak banget kegunaan dari diabetes, Hmm. cancer, dan masih banyak lagi. Bahkan alat ini juga bisa yang autoimun itu masih bisa gitu. Nah, langsung auto ingat suami saya bahwa oh iya ya saya kan punya istri cancer. Jadi kembali lagi Pak, setelah Hmm. saya 2 kali terkena kanker ya, artinya sudah 2 kali mengalami 2 set kemoterapi. Yang paling menyedihkan saya adalah saya harus minum obat namanya Hmm. Seloda. Obat ini obat oral kemo. Padahal dari hasilnya saya dari PET scan, dari semuanya darah dicek itu hasilnya udah negatif. Tapi kembali lagi dokter bilang nggak sampai di situ aja Bu, Ibu harus tetap minum obat ini. Terus saya bilang loh dok, suami saya terutama yang paling nggak setuju gitu. Ini Oh. obatnya bagaimana dok? Ya nggak apa-apa Pak, ini mild. Jadi nggak ada masalah dengan ginjal. Lah, apa Bapak punya bukti
kalau nggak akan ada masalah. Ini obatnya dosisnya tinggi, dok. Saya itu harus minum 6 obat segede-gede gini, Pak, setiap hari. Dan saya sudah mengalami itu 2,5 bulan. Apa yang terjadi? 2,5 bulan saya konsumsi obat Seloda itu. Maaf ya, kaki tangan saya ini yang tadinya putih itu jadi hitam gosong. Kaki saya, telapak kaki itu hitam gosong. Dan muka saya itu kelihatan nggak cerah gitu ya, Pak ya. Nah, setelah ngeliat itu, kuku-kuku tangan dan kuku-kuku kaki saya itu tiba-tiba ngelupas sendiri. Nggak ada rasa sakit, kayak mati rasa gitu. Karena obatnya ini. Karena obatnya Seloda ini. Saya bilang sama dokter, dok ini kok begini? Iya Bu, memang itu begitulah obatnya. Nah, apa kabar ginjal saya dok beberapa tahun ke depan? Apakah dokter bisa menjamin ginjal saya akan baik-baik saja? Ini aja baru tangan dan kuku yang sudah menghancurkan saya, apalagi ginjal, saya bilang gitu. Nah, alhamdulillah setelah teman saya itu dari ini tangannya yang tadinya dia nggak bisa ngapa-ngapain, sampai sekarang dia sudah bisa naik motor sendiri, sudah bisa pergi Jumatan, sama Mas Ragil langsunglah saya gitu loh. Kebetulan Pak Jul kebetulan sama Pak Bagus ya datang ke rumah. Saat itu dicek bawa Sarah untuk analis dan saya kaget banget hasil darah saya itu mengental, padahal hasil lab terakhir itu baik-baik saja gitu loh. Tapi dasar itu kan live ya, jadi bener-bener nggak bisa dibohongin gitu loh. Saya itu antara percaya dan nggak percaya setelah dipakaikan PDP selama 20 menit aja saat itu udah bagus banget gitu ya. Artinya, wah ini saya harus perlu ini. Dan saat itu Pak Jujur, saya bener-bener nggak ada uang sama sekali. Makanya saya itu utang-utang sampai untuk beli alat ini karena ya udahlah saya mau coba sehat tanpa obat Seloda. Tapi alhamdulillah saya tuh setiap bulan harus kontrol ke dokter. Kalau nggak gitu dimarahin sama dokter. Ibu ini gimana sih? Kok nggak kontrol? Nanti kalau ada apa-apa dengan ibu gimana? Saya nanti yang salah sebagai dokter. Saya dimarahin gitu. Akhirnya saya udah sepakat sama suami, udah lupain obat itu. Obat itu jangan diminum. Dan obat itu setiap bulan saya dapat segede banyak gitu Pak, segede gaban gitu sebanyak itu. Dan itu saya nggak pernah minum. Setelah saya mengenal ini, saya nggak minum. Tapi saya tetap cek darah dan hasil darah itu negatif semua gitu loh Pak. Sampai dokter bilang, loh Ibu coba dilihat tangannya. Saya sembunyiin tangan saya kan supaya nggak dilihat gitu. Karena orang yang minum Seloda pasti tangannya hitam. Loh Ibu kok itu tangannya nggak hitam? Ibu nggak minum obat ya? Dia bilang gitu. Ih minum tuh dok. Dokter coba dicek di kontrol saya gitu. Saya selalu konsum obat. Saya ambil obat. Saya selalu ambil obat dan saya selalu ambil dari apotek. Dicek kan. Dicek 3 kali berturut-turut setiap bulan. Saya tetap sampai sekarang pun saya tetap ke Sangla. Saya ambil, oh iya ibu ambil, tapi itu kenapa tangannya putih? Coba lihat telapak kakinya. Dia ngeliat telapak kaki saya udah putih lagi, udah normal gitu loh Pak. Dan di telapak kaki saya itu ada semacam kayak darahnya normal kembali gitu. Yang tadinya bener-bener pel kayak orang mati gitu kaki saya, Pak Jul, bener-bener nggak, bener-bener kaku gitu, udah kuku-kukunya kayak kelupas semua gitu kan. Nah saat itu saya bilang sama suami, udah tetap kita harus ke dokter terus. Dan suami mendukung untuk nggak usah pakai lagi, biarin apapun yang terjadi, kita harus sehat tanpa obat. Artinya apa? Saya sudah 12 kali di kemo, Pak. Saya sudah ikut PET scan. PET scan itu tenaga nuklir ya. Nuklir itu dimasukkan ke badan saya. Kebayang nggak Pak Jul? Saya harus minum Seloda seumur hidup. Apa yang terjadi dengan saya gitu loh. Nanti kalau seperti itu saya tetap harus semangat. Nah, semangat ini saya menggunakan PDP. Alhamdulillah saya bisa bayar utang saya dengan PDP ini. Kemudian karena sangat bagus alat ini, saya beli PMD lagi karena ini benar-benar alat fisioterapi ya Pak ya. Karena saya juga sama suami sering banyak on the run, selalu ada entah kemana itu harus selalu saya bawa gitu. Nah itu kebanyakan membantu banget kalau PMD itu untuk capek-capek atau apa gitu Pak Jul. Nah disinilah akhirnya saya memutuskan, saya decide, saya berkesimpulan bahwa benar adanya apa yang orang bilang yang katanya diabetes bisa sembuh itu benar banget. Karena
Saya ngerasa setelah pakai PDP, ngerasa pakai PMD, itu kayaknya energi saya itu apalagi saya ini Pak Jul, saya kan juga minum Vostrum ya, Hmm. Vostrum sama minum oral liquid, which is itu harganya sangat cukup lumayan mahal. Tapi kalau saya minum itu kayak apa ya? Tenaga itu kayak dicas lagi kayak baterai kita baterai alkalin gitu loh. Gak ada Hmm. matinya gitu. Tenaga itu kayaknya ada terus dan gak ada capeknya gitu. Wow. Dari saya ke kantor, belum lagi ke kantor, belum lagi nanti ketemu klien kemana kemana, selalu always on the run sampai malam tuh kayaknya nggak ada capek-capeknya deh, masih ada aja tenaga itu. Nah itu dia Pak Jul, mungkin sedikit sharing dari saya ya. Mungkin mohon maaf kalau misalnya kurang berkenan ada kata-kata saya. Jadi saya cuman apa ya, cuman mau sharing aja bahwa itu amazing banget gitu loh alat ini Pak Jul, benar. Akhirnya saya benar-benar sharing ke teman-teman, saudara terutama yang terdekat kita yang memang banyak punya menderita beberapa penyakit. Terutama di keluarga saya ini Pak Jul, banyak yang diabetes sih. Dan Hmm. alhamdulillah mereka realize dan memang benar sih, dan itu seperti itu, teknologi yang seperti ini tuh mereka sudah pernah kenal sebelumnya, tapi Hmm. mereka ke fisioterapi dan kayaknya Hmm. saya bilang kalau cuma sekali dua kali sih nggak ngefek, harusnya ini dimiliki oleh satu kakak gitu. Itu insya Hmm. Allah akan sangat membantu. Seperti Hmm. itu sih Pak Jul, mungkin teman-teman. Terima Ya, kasih ya. Ini sharing aja. boleh boleh langsung tanya-tanya dulu Yun. Itu Boleh, eh, boleh. waktu waktu pakai pertama kali gitu ya, misalkan Iya, kita ngomongin kan Yuni ini breast cancer gitu ya. iya, iya. Itu itu kalau pakai PDP itu gimana cara pakai PDP-nya? Ditempel di mana? Kalau pakai PDP itu saya tempel di eh, tengkuk saya ya, di leher belakang. Hmm. Nah, sama di dada Hmm. itu sih. Hmm. Itu bener-bener rasanya itu badan itu enak dan saya tuh sering pakai yang biru ya Pak Jul ya. Saya juga Oke. consult beberapa kali dengan Dokter Setio. Itu beliau pakai karena ibu kan cancer survivor ya. Jadi sebenarnya dari hasil hasil lab semuanya kan sudah negatif. Cuman dengan ini walaupun saya memakai PDP, saya tetap juga nggak sembarangan makan Pak Jul. Saya udah mulai menghindari yang goreng-gorengan. Itu sekarang saya sudah lebih banyak minum air putih yang hangat yang memang disarankan setelah kita minum PDP. Dan sekarang alhamdulillah saya udah bisa minum air hangat. Tadinya cuma air dingin aja. Sekarang udah bisa gitu, Baju. Oke, Gitu. seberapa sering dipakai sinar biru itu? Kalau saya sinar biru dalam seminggu saya pakai 5 kali, Pak Jul. Sisanya baru magenta dan merah. Seperti itu. Seperti arahan dari Dokter Setio juga sih. Karena Oh, saya cancer survivor. Tapi kalau Dokter Setio bilang kalau misalnya normal-normal aja, bisa dipakai seminggu yang sinar biru 3 kali aja. Untuk orang normal artinya, Pak. hmm, Seperti itu. oke. Kayak gitu. Berarti pakainya itu setiap hari berapa kali? Lupa tadi ini. Eh, Dua dua kali Pak kali. Jul. Saya Pagi pagi itu habis subuh terus sama setiap habis sholat Isya jam-jam segini deh saya pakai Pak. 30 Habis itu menit atau 1 jam? ti- 30 menit Pak, 30 menit masing-masing. Oke, keren ya. Gitu. Iya Keren Pak Jul. banget ya. Nah, gimana perasaannya setelah setelah itu gitu ya? Hmm. Kemudian mulai cerita-cerita dong sama orang ya. Iya dong. Dan itu sudah mulai cuan juga ya. Iya, betul. Sudah mulai cuan. Udah Kayaknya ngerasain cuannya. sudah mau apa break even point kayaknya ya. Sudah Iya, ROI Pak ya. Jul. Iya, Pak Jul. Betul banget. Harapannya ke depan apa Yun dari Harapan Pongo? ke depan sih tetap saya harus, karena saya gini ya Pak Jul, saya itu yang ada di pikiran saya pengen nanti saya, anak-anak saya besar, saya pengen mendampingi mereka saat mereka menikah nanti, mereka akan punya anak. Terus saya didampingi juga dengan alat ini tanpa obat sedikit pun. Tapi saya tetap juga harus minum vitamin vitamin pendukungnya. Itu penting banget, Pak Jul. Penting, Ya. terutama oral liquid. Kalau untuk saya sebagai cancer survivor itu penting banget oral liquid itu. Hmm.
Ya, itu. Oke, teman-teman, eh, kasih plus dulu dong buat Yuni, gitu ya, yang sudah Thank you. menceritakan keadaannya. Saya juga kaget karena ini adalah teman saya di hotel dulu, gitu ya, dan finally kita sekarang di Pohoi, gitu ya. Yep. Dan saya juga kaget karena Yuni menghadapi situasi yang ya itu cukup cukup berat banget, gitu ya, karena harus Ya. menghadapi cancer seperti itu. Teman-teman yang lain barangkali mungkin ada satu dua orang yang ingin nanya langsung ke Yuni, gitu ya, sebelum Boleh? kita lanjutkan Boleh, ke boleh. topik bahasan kita hari ini. Kira-kira ada yang bertanya nggak ke Yuni langsung? Silakan. Oke. Saya hitung sampai 5, kalau enggak berarti kita lanjut. 1, 2, 3. Oke, berarti nggak ada yang nanya ya. Yun, thank you ya Oke. sudah sharing dan ini luar Yuk, biasa banget sama-sama Pak Jul. dan ini akan menjadi hal-hal yang akan menguatkan lagi, gitu ya, Yes. bahwa kita sudah ada di satu satu informasi yang tepat karena kita tahu ada satu alat yang mampu membantu kita mendapatkan Hmm. lagi kesehatan kita, tapi poinnya adalah memang kita mesti terus menjaga diri kita. Konsep Mhm. Pohowe yang menggunakan segitiga itu, Ros Oligos untuk Ya, detox, kemudian oral liquid sama colostrum. serum untuk imunitas, Hmm. kemudian kita balancing, kita terapi dengan menggunakan PDP ataupun PMD, itu adalah hal Ya. yang merupakan segitiga kunci dari kesehatan kita. Ya, semoga kita tetap bisa menjaga kesehatan kita terus dengan salah satunya juga adalah dengan mengkonsumsi air hangat, gitu ya. Sehingga tubuh Yes. kita ini akan selalu baik dan jangan lupa juga tetap harus istirahat dan selalu Mm-mm. punya harapan karena orang bilang adalah kesehatan adalah sesuatu yang begitu penting karena kalau kita punya kesehatan, kita masih punya harapan dan kalau Ya. kita punya harapan, berarti kita punya segala-galanya. Nah, ini adalah poin pentingnya. Thank you ya Yun, thank you. Dan kita akan Sama-sama. lanjut sharing Thank kita you. hari ini, teman-teman. Ya, sama-sama Pak Jul. Yes.